Dan untuk bisa memahami wujud Tuhan yang sebenarnya secara transenden harus setelah bertajali sebanyak 7 martabat, yakni 1. Martabat ahadiyat, yaitu martabat la ta'ayun dan itlaq. Ialah tahap yang belum mengenal individuasi. Inilah martabat yang tersembunyi kosong, karena belum ada ide-ide, namanya zat mutlak. Hakikat ketuhanan, tak seorang pun dapat meraihnya, bahkan nabi-nabi dan wali-wali pun tidak. Para malaikat yang berdiri dekat Allah tidak dapat meraih hakikat yang maha luhur, tak seorang pun mengetahui atau merasakan hakikatnya. Sifat-sifat dan nama-nama belum ada, sebuah manifestasi yang jelas pun belum ada. Hanya dialah yang ada dan namanya ialah wujud makal zat yang langgeng, hakikat segala hakikat. Adanya ialah kesepian atau kekosongan, kosong tapi ada. Siapakah gerangan yang tahu akan hal keadaan ini? Di antara semua martabat, tak ada satupun yang melebihi martabat ini yang bernama ahadiyah. Semua martabat lainnya berada di bawahnya. 2. Martabat kedua bernama martabat tayun awal kenyataan. Pada tahap wahdah ini mulailah individuasi. Inilah kenyataan Muhammad tersembunyi di dalam rahasia Tuhan, di dalam cara-cara berada zatnya. Semua kenyataan belum terpisah antara yang satu dengan yang lainnya, karena masih terikat satu sama lain dalam cara-cara berada itu. Antara ide yang satu belum ada perbedaan dengan ide yang lain, karena masih tersembunyi di dalam wahdat. Mereka masih terkumpul di dalam kenyataan. Muhammad yang merupakan awal pemancaran cara-cara berada hakikat sejati. Yang dinamakan wahdah ialah hakikat Muhammad, semua hakikat masih berkumpul dalam martabat wahdah dan belum terpisah-pisah. Martabat wahdah ini dapat diibaratkan dengan sebutir biji, batang, cabang-cabang dan daun-daunnya masih tersembunyi di dalam biji itu dan belum terpisah-pisah. Batang, cabang-cabang dan daun-daun melambangkan engkau, aku, mereka, sedangkan bijinya tunggal, wahdat. Masih ada perumpamaan lain, yaitu tinta dalam wadahnya. Semua huruf terkumpul di dalam tinta, huruf yang satu belum dibedakan dari huruf lain. Demikian juga dalam wahdah semua huruf, Tuhan dan kita, sebelum terpisahkan dari tinta inilah segala sesuatu itu terjadi, gambar rumah, gambar gunung, gambar manusia, batu, angin dan bentuk-bentuk lainnya. Dan tinta itu bukanlah yang menulis, akan tetapi dialah yang menggerakkan, yang hidup, kuasa, yang gagah, dengan demikian muncullah sifat-sifat siapa yang menggoreskan tinta itu. Bisa ditarik kesimpulan bahwa sifat bukan hakikat ketuhanan akan tetapi sifat adalah yang bersandar kepada zat Tuhan. Sesuatu yang bersandar kepada zat bukanlah Tuhan, kedudukannya sama halnya dengan tanaman, pohonan, gunung, surga dan neraka, karena semua muncul karena adanya zat yang hidup, zatlah yang menggerakkan semua ini. Mengetahui martabat ini disebut wahdat dan hakikat kemuhammadan atau Nur Muhammad artinya cahaya yang penuh pujian Tuhan. Inilah permulaan segala sesuatu, sehingga Allah bisa disifati karena Ia yang menciptakan, Al-Halik, yang memelihara, Al-Hafiz, yang perkasa, Al-Jabar, yang maha kuat, Al-Kawiyu, yang hidup, Al-Hayu, sedangkan sifat itu sendiri bergantung kepada Sang Zat tidak berdiri sendiri, oleh karena itu Islam melarang berhenti kepada sifat. Karena sifat itu bukan zat itu sendiri. Dan untuk mengetahui zatullah harus meninggalkan sifatnya, mengembalikan kepada martabat pertama, yaitu keadaan hakikat Tuhan yang belum ada apa-apa, karena sifat merupakan sesuatu yang bergantung, membutuhkan sandaran. Dan sifat Allah itu masih bisa dirasakan oleh makhluknya seperti Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, penyayang, Al-Kawiyu, kuat, sedangkan sifat itu muncul karena persepsi sang hamba, Inna zani abdi, aku tergantung persepsi hamba-hambaku. Hal ini digambarkan oleh kaum Hindu sebagai Trimurti, tiga sifat Tuhan yang tidak terpisahkan, yaitu sifat Tuhan Hyang Widiwasa, di mana ketiga sifat itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya yaitu Dewa Brahma, pencipta, Al-Halik, Wisnu, pemelihara, Al-Hafiz, Siwa, perusak atau pelebur, Al-Jabar. Kaum Hindu menyadari bahwa Tuhan yang sebenarnya tidak bisa digambarkan dengan pikiran, tidak bisa diserupakan dengan yang lainnya. Aku berada di mana-mana di seluruh alam semesta dalam bentukku yang tidak terwujud, tidak bisa dibayangkan. Semua makhluk hidup berada di dalam diriku, liputanku, tetapi aku tidak berada di dalam mereka. Bhagavad Gita Sloka 9.0, dan tidak boleh menyembah sifatnya seperti tercantum dalam kitab Bhagavad Gita Sloka pukul 9.25. Yanti Deva Franta Devan Pitran Yanti Peter Vantro, Bhutani Yanti Bhutejia, Yanti Metya Jinopimam artinya, orang yang menyembah dewa-dewa akan dilahirkan di antara para dewa, orang yang menyembah leluhur akan pergi ke leluhur, orang yang menyembah hantu dan roh halus akan dilahirkan di tengah-tengah makhluk-makhluk seperti itu. Dan orang yang menyembahku akan hidup bersamaku.